Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi babahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Bangun itu sering kritik, kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, ngelatih. Boten majibaken tapi napa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin masyhur, sampean cari di Al-Ghunyah. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar, karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang di depan umum. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufrodo alaihim, kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, Bapak itu pengagum Badulah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu Ki Zubedi istiqomah, Badulah istiqomah. Tapi jangan kira Badulah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak. Mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritakan Bapak. Badulah itu anak ambek wong fase teman-teman itu ya rapati cocok. Senajan to majibno fase. Tak takoki iki ngopo. Engko nek ke fase darani wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syariat mboten? Ya ora kena, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian nganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakraul Qur'an apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badulah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji Ihya itu jauh oleh, tapi nak ngaji Hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badulah itu melarang siapa saja santri ngaji Hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Pirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luwet orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai
Saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Wong tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta wae jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga diundat-undat. Itu ngeri lagi itu. 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah adalah masyhur itu. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Tiap malam ya beritanya itu. Ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budakmu, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih di sini banyak makalah nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhian. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Sebagainya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim nggak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok nggak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu? Tuhanmu mengu'alamalai saya. Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk.